dengan kerajaan Israel. Yang pertama itu terpecahnya kerajaan Israel, kedua pembuangan dan restorasi. Kerajaan Israel terpecah. Pecahnya kerajaan Israel, di mana Yerobeam, anak Nebat dari suku Efraim, diangkat menjadi pengawal pembangunan kubu yang ada di pertahanan di Yerusalem. Lalu terjadi kebijakan Rehabeam yang keras, yang memperkenalkan diri sebagai raja suku-suku utara, memandang rendah gejolak kekesalan mereka dan kurang memikirkan masa depan yang ada. Jadi 10 suku di utara dan 2 suku Yehuda dan Benyamin itu akhirnya terpecah dua setelah Salomo. Karena Salomo kurang memperhatikan suku-suku yang ada di utara. Seperti yang sudah dijelaskan berkaitan dengan Salomo lebih mementingkan hubungan dengan pihak luar untuk mempertahankan posisinya dan lebih memperhatikan suku yang ada di dalam bagian selatan, yaitu Benyamin dan juga Yehuda. Akhirnya keturunannya Yerobeam itu ya dan Rehabeam ya sama-sama akhirnya memecahkan diri, mereka lebih terbagi dua jadinya, utara dan selatan. Pergolakan di dalam dan di luar kerajaan Israel. Pergolakan terjadi karena ketidakpuasan rakyat akan kehadiran raja bagi Israel dan kesejahteraan rakyat kurang diperhatikan. Jadi ini perlu dilihat bagaimana terjadi pergolakan. Dan kalau kita perhatikan peta ini terbagi atas kerajaan Israel bagian utara ini, kemudian bagian selatan atau kerajaan Yehuda. Nah ini nanti yang tetap bertahan kesejatiannya, lalu kerajaan utara itu yang nanti ada yang menikah dengan penduduk setempat, menyembah berhala, dan melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan. Ini di bagian utara. Jadi yang masih bertahan itu di bagian selatan, yang tetap sebagian besar setia kepada Yahweh. Mari kita lihat lagi, runtuhnya kerajaan Israel. Jadi kekacauan di Israel Utara, di mana Raja Yehu membalas kejahatan Raja Omri dan musuh-musuh politiknya. Namun Raja Yehu tidak mampu memerintah dengan stabil sesudah revolusi itu, Atalia dan Raja Yoas dan zaman Raja Yerobeam II. Jadi ada kekacauan di utara, perebutan kekuasaan, sehingga tidak stabil kerajaan Israel di bagian utara. Selain itu, memang raja-rajanya bukan keturunan dari Daud. Mereka saling memperebutkan kekuasaan. Hari-hari terakhir terjadi di bagian utara, terjadi pertemuan di Kargar, hingga ibu kota kerajaan utara itu di Samaria tahun 721 itu dikuasai. Akhirnya tahun 722 kerajaan Israel utara itu dikendalikan dan raja-rajanya, penduduknya diserakkan atau dibawa keluar dari wilayah Kanaan, lalu dibawa keluar ke tempat-tempat lain. Dan bangsa-bangsa lain yang dikuasai oleh Asyur itu dimasukkan ke dalam wilayah kerajaan Israel Utara. Sehingga terjadi pembuangan, penyingkiran, lalu ada suku-suku bangsa lain yang masuk. Dan yang masih sisa terjadi pernikahan campur. Sehingga tidak lagi ada Israel yang sejatinya antar 10 suku itu. Kemana mereka diserakkan, yang 10 itu ada yang ke Afrika, Asia Timur, ada yang ke tempat-tempat yang jauh. Kemudian kita lihat juga di bagian selatan ternyata memang terjadi kekacauan juga, di mana di bagian selatan keturunan Daud itu juga melakukan kejahatan yang mirip atau hampir sama dengan orang-orang di raja-raja di utara, yaitu menyembah berhala, baik dewa Baal, dewa Asitoret, sehingga mereka sendiri pun tidak setia kepada Tuhan. Di selatan itu kan ada 2 suku, yaitu suku Benyamin dan suku Yehuda. Dan suku Yehuda ini keturunan daripada Daud, dari suku Yehuda inilah yang menjadi raja-raja, tetapi ternyata mereka tidak melakukan hal yang baik, yang benar. Walaupun nantinya ada pembaruan-pembaruan dari beberapa raja yang dipilih berdasarkan keturunan, namun tetap mereka melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Sehingga tahun 586,
kerajaan Israel di bagian utara selatan itu dikuasai oleh kerajaan Babelonia di bawah pimpinan Raja Nebukadnezar tahun 586 sebelum Masehi. Bedanya apa? Kalau di bagian utara itu semua orang-orang yang ada di utara, raja-rajanya dibawa keluar, diganti dengan orang-orang yang ada dari bangsa-bangsa lain. Mereka bercampur. Bahkan akhirnya bisa dikatakan di utara itu kesejatian Israelnya hampir hilang. Di selatan tidak demikian oleh kerajaan Babel atau Nebukadnezar sebagai raja. Hanya tokoh-tokoh penting, orang-orang penting yang dibawa ke Babel, dibuang ke sana. Misalnya salah satu tokoh yang paling penting yang bisa kita kenal, Daniel. Nah, Daniel itu adalah seorang yang keturunan bangsawan bersama dengan Sadrak, ya, Mesak, Abednego. Mereka dibuang ke sana, diperlakukan sebagai orang buangan di Babel. Tapi tidak semua, karena di Yerusalem masih ada orang-orang Israel keturunan Yehuda yang masih bertahan. Tapi sengsara karena kota Yerusalem dihancurkan, bait Allah dihancurkan, sehingga mereka porak-poranda. Nanti pada zaman Esra Nehemia yang ada di Babel, dia akan datang untuk memulihkan. Kita lihat raja-raja Israel di utara yang melakukan pemberontakan dan juga melakukan kejahatan, mulai dari ibu kotanya di Tirza, Yerobeam, Nadab, kemudian Baesa, Ela, sampai ke ibu kotanya dipindahkan ke Samaria, seperti Raja Zimri, Omri, Ahab, Ahazia, Yoram, Yehu, Yoas, Yerobeam, II, Zakaria, Salum, Menahem, Pekaya, Pekah, Hosea. Nah, ini raja-raja di bagian utara. Bukan keturunan dari Daud. Bukan keturunan dari Salomo. Jadi mereka berebut mendapatkan kekuasaan di sana. Sampai akhirnya tahun 722 kerajaan Asyur menyerang dan habislah kerajaan Israel di bagian utara. Kemudian di bagian utara ini, ya mereka menyembah berhala, melakukan perzinahan rohani, perzinahan jasmani, pernikahan dengan orang yang tidak percaya. Sedangkan kerajaan di selatan, raja-rajanya itu dari Rehabeam, Abiam, Asa, Yosafat, Yoram, Ahazia, Yoas, Amazia, Azaria, Yotam, Ahaz, Istia, Manasya, Amon, Yosia, Yohas, Eliakim, Yoyakin, Makania atau Zedekia, dan Gedalia. Ini adalah raja-raja di selatan, keturunan Daud, Salomo, dan keturunannya. Tapi mereka juga melakukan hal yang jahat di mata Tuhan, melakukan penyembahan berhala, ikut-ikutan melakukan ibadah-ibadah yang tidak diperkenan Tuhan. Akibatnya, kerajaan Nebukadnezar, kerajaan Babel itu diperintah Tuhan untuk menjadi alat menghukum. Tahun 597 sampai 586 dikuasai. Jadi ini kondisi kerajaan. Jadi siapapun kalau Tuhan bertindak, kalau dia melawan Tuhan, siapapun dia, tidak peduli apakah dia orang beragama, orang percaya, kalau dia melawan Tuhan akan dihukum. Dan penghukumannya itu sangat jelas. Beberapa raja selama melakukan kejahatan di mata Tuhan, seperti Abiam, Yoram, Ahazia, Ahaz, Manasye, Amon, Yohas, Yoyakin, dan Zedekia. Khususnya Manasye, ya, raja yang sangat melakukan kejahatan di mata Tuhan. Tetapi masih Tuhan tahan supaya dia bertobat. Gitu. Ternyata tidak. Ya. Pada zaman raja-raja di selatan inilah Tuhan mengutus para nabi. Dari Nabi Hosea, Yesaya, Mika, kemudian Nabi nanti Jeremia, Jehezkiel. Nabi-nabi diutus untuk raja, imam, dan orang-orang Israel bertobat. Nah, itu raja-raja di selatan. Di utara sudah pernah diutus, tapi tetap mereka melakukan kejahatan. Jadi sudah diperingatkan oleh Tuhan. Nabi-nabi yang diutus, ya, Nabi Elia, Nabi Elisa, diutus untuk raja-raja bertobat, tapi ternyata tidak. Mereka malah justru melakukan tindak kejahatan kepada para nabi. Mereka menyingkirkan nabi-nabi. Nah, ini yang bisa kita lihat konteksnya kalau kekinian, banyak orang percaya, ngakunya beragama Kristen, menyingkirkan nabi-nabi, tidak peduli dengan nasihat hamba-hamba Tuhan, tidak memperhatikan. Ya, akhirnya nanti lama-lama dibuang oleh Tuhan. Jadi nabi-nabi itu menyampaikan suatu ajakan kembali menyembah Yahweh, kembali menyembah Tuhan. Karena bangsa Israel sudah melakukan tindakan penyembahan berhala. Mulai dari Nabi Elia yang menantang nabi-nabi Baal di Gunung Karmel, kemudian dilanjutkan dengan Nabi Elisa, dan mereka menegakkan kebenaran. Tuhan, Yahweh adalah penyelamat, yang satu-satunya disembah dan dimuliakan. Tapi faktanya tidak. Berapa lama mereka melakukan pertobatan, tapi melakukan ulang lagi kejahatan lagi sama. Jadi itu kenyataannya. Nah, ini nabi-nabi yang muncul ya pada zaman
kerajaan di utara dan selatan, khususnya di selatan. Nabi besar, Nabi Daniel, Yesaya, Yeremia, Yeskel. Nabi kecil, Hosea, Yoel, Amos, Obadya, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Yefanya, Agai, Zakaria, Malaki. Apa bedanya? Kalau nabi besar berarti dia cakupannya luas, bukan hanya untuk orang Israel pada saat itu, juga untuk bangsa-bangsa lain. Firman Tuhan disampaikan, juga nubuat-nubuat yang berkaitan dengan kedatangan Mesias, kedatangan anak Allah yang akan menebus umatnya. Dan akhir zaman. Jadi nabi-nabi itu ada yang menjelaskan tentang konteks saat itu, bagaimana orang Israel harus kembali bertobat, kembali menyembah Yahweh, kembali memuji Yahweh, kembali untuk taat, juga menjelaskan tentang nubuat bahwa akan datang Kristus yang pertama untuk menebus, dan kedatangan Kristus kedua untuk menyempurnakan. Nah, antara kedatangan pertama dan kedua itu seibarat sebuah penampakan gambar gunung yang dilihat dari jauh itu kelihatannya nempel, tapi padahal gunung yang satu dan gunung yang kedua itu berbeda jaraknya. Itu ibarat kedatangan Kristus yang pertama dengan kedatangan Kristus yang kedua. Nah, itu nabi-nabi besar memberikan penegasan, penjelasan tentang hukum Taurat yang disampaikan oleh Nabi Musa, memberi penjelasan, penegasan tentang kehidupan orang Israel harus bertobat kembali kepada Tuhan, kedatangan Mesias yang akan terjadi dan kesempurnaannya. Nah, ini nabi-nabi besar. Sedangkan nabi kecil lebih menekankan kepada konteks zaman itu. Konteks zaman itu berkaitan dengan Israel, baik Hosea, Yoel, Amos, Obadya, Yunus, Mika, Nahum, dan juga yang lain. Ya, ini bedanya nabi besar, nabi kecil. Jadi kita lihat bagaimana periodenya ya, bagaimana kerajaan Israel dari gambaran ini kemudian pecah. Nah, di sini mulai muncul nabi-nabi ya, sekitar tahun 800-an, 700-an sampai tahun 500-an, ya, Yeremia, Yeskel, sampai nanti Daniel di sini. Lalu nanti muncul orang-orang yang khusus di daerah pembuangan untuk kembali kepada Tuhan. Esra, Nehemia, Esther. Sampai nanti Zakaria, Agai, dan Maleakhi menyatakan pengajarannya tentang Israel. Nah, ini adalah urutan-urutan yang penting perlu diperhatikan. Tahun 1350, tahun 931, tahun 722, tahun 586, kemudian kembalinya dari pembuangan 515 sampai selesai 430. Nanti setelah itu dijajah lagi atau dikuasai lagi tanah Kanaan oleh kerajaan-kerajaan lain, ya, baik Media Persia, Yunani, sampai ke Romawi. Nah, ini petanya, ya, kronologisnya. Poin-poin pentingnya jelas ya. Nah, kita lihat lagi. Tongkat dari Tuhan, Asyur dan Babel. Nah, ini menunjukkan bahwa orang Israel itu yang melakukan kejahatan, Tuhan sengaja memakai bangsa kerajaan non-Israel yang unbeliever untuk menghukum orang Israel. Jadi kadang-kadang ini menjadi pelajaran kita, Tuhan itu bisa memakai siapa saja untuk menghukum umatnya yang melakukan kejahatan. Ya, ini bisa kita lihat lagi-lagi kerajaan Israel Utara. Ya, kerajaan Asyur menaklukkan kerajaan Israel Utara tahun 722. Ini Tuhan yang izinkan. Dan Tuhan pakai kerajaan Asyur ini. Jadi bisa saja dalam konteks kekinian kita kok rasanya aman-aman berbuat dosa gitu ya, tidak ada yang tegur, tidak. Tuhan bisa pakai non-Kristen, orang-orang yang tidak percaya, menghukum kita dengan cara beragam. Seperti orang-orang Israel itu dibuang. Jadi jangan hanya melihat bahwa Tuhan itu mengasihi, tapi lihat Tuhan itu adil, dia akan menyatakan keadilannya. Berikutnya adalah kerajaan Israel Selatan. Nah, juga seperti itu. Ya, tadinya mau serang Israel Selatan nih, kerajaan Asyur, Tuhan tidak berikan. Apakah bertobat? Ternyata tidak. Kerajaan Israel Selatan, Yehuda dan Binyamin tetap melakukan kejahatan. Raja-rajanya ada yang menyembah berhala, menyembah Asetoret. Nabi-nabi sudah diutus, tapi tetap tidak bertobat. Sehingga membuang bangsa Israel ini, orang Israel di bagian utara, ke Babel. Berapa tahun di sana? Sebelum dikembalikan 70 tahun. 70 tahun di sana. Karena apa? Ada beberapa alasan yang perlu kita ketahui ya. Alasan yang pertama dibuang itu penyembahan berhala. Menduakan Tuhan, berzina secara rohani sekaligus menjadi dampak berzina secara jasmani. Menikah dengan orang yang tidak percaya. Akhirnya dibuang. Lalu tidak mau taat kepada firman Tuhan. Akhirnya dibuang. Tidak dipakai Tuhan dan tidak jadi berkat ya untuk selamanya mungkin. Ya, ini seperti ini, ya, lihat ini Asyur lalu membuang orang-orang Israel ke tempat-tempat lain jauh. Tapi orang-orang yang ada di Babel di tempat lain dimasukkan ke daerah utara. Oke. Nah, kira-kira ini pemetaannya kita bisa lihat. Ini Babelonia, ini Aramik ya, Yerusalem, kerajaan Babelonia baru. Jadi wilayah kekuasaan Babel ini. Mesir sendiri, Persia sendiri. Nah, bisa kita lihat Israelnya akhirnya tidak lagi terlihat kerajaannya sejak 58.
Sekalipun nanti ada tahun 410 kembali orang Israel ke tanah Kanaan, ke Yerusalem, tapi tidak ada lagi kerajaan. Nggak ada lagi Tuhan membangkitkan raja. Bahkan Tuhan tidak kirim lagi nabi. Yang ada hanya kitab suci. Nah, ini juga pemetaan setelah orang Israel itu dikuasai oleh kerajaan Babel, Babel dikuasai oleh Persia. Ya, Persia, media Persia. Kita bisa lihat petanya daerah Persia ini. Dari mulai Athena, Mesir, kemudian kita lihat ya ini Laut Hitam, kemudian Babelonia, Armenia, media Persia, di sini dikuasai. Sudah tidak ada lagi kerajaan Israel. Itu cara Tuhan menghukum orang yang tidak taat. Dan akhirnya baru tahun 1948 berdiri negara Israel. Itu negara lain dengan kerajaan. Udah campur di dalamnya. Bukan hanya Israel saja di sana. Ini sejarahnya. Belum lagi nanti pengaruh dari Mesir, dari daerah-daerah lain. Sehingga muncul nanti di sini Palestina yang lain, yang bukan suku Palestina yang asli, karena sudah tidak ada lagi. Jadi ini bagian penting dalam kesejarahan. Kita perlu lihat bagaimana orang Israel pun yang katanya bangsa pilihan, katanya umat Tuhan, tetapi kalau nakal, nggak taat, ya dihukum. Dan nggak tanggung-tanggung dihukumnya. Ya. Keluar dan restorasi. Kitab Esra Nehemia kalau kita baca itu kan sebenarnya satu kitab, hanya di dalam terjemahan dan di dalam bahasa kita itu jadi dua kitab. Esra dulu baru Nehemia. Kitab ini untuk menjelaskan orang Israel yang dibuang itu, yang di Babel itu dibawa kembali. Hanya sebagian, ada yang nggak mau, ada karena sudah menikah dengan bangsa-bangsa asing, sudah terbiasa dengan penyembahan berhala, tidak mau mereka karena sudah nyaman juga di bangsa-bangsa asing, mereka nggak mau kembali ke Yerusalem. Hanya sebagian saja yang mau. Dan kitab ini penting untuk dibaca untuk melihat bagaimana Tuhan tetap setia pada janjinya kepada Abraham, Ishak, Yakub, dan tetap setia melihara umat pilihannya yang taat, Sekalipun kerajaan sudah tidak ada lagi, kemudian Nabi tidak diutus, imam-imam banyak yang melakukan kejahatan juga, tetap Tuhan pelihara umatnya, umat pilihannya. Orang-orang pilihan di antara bangsa Israel. Jadi nggak semua orang Israel itu adalah orang pilihan, karena melakukan kejahatan. Kembali dari pembuangan, mereka kembali dari pembuangan, untuk apa? Kembali ke Yerusalem, membangun kembali mesbah atau bait Allah. Jadi ada perbaikan bait Allah di Yerusalem, zamannya Esra, kemudian zamannya Nehemia. Dibangun lagi tembok Yerusalem, dibangun lagi tempat ibadah. Karena udah bertahun-tahun itu tidak terjadi. Ya, hampir berapa ratus tahun, mereka tidak bisa lagi beribadah karena kejahatan mereka. Tetapi apakah semua taat? Ternyata mereka tidak semua taat. Ada juga yang tetap melawan Tuhan. Namun, orang-orang pilihan Tuhan tetap berkarya. Maka tahun 150, walaupun dia di pembuangan atau berada di Mesir, Alexandria, ada orang-orang Israel, orang-orang Yahudi yang tetap takut akan Tuhan. Itulah yang kumpulkan kitab-kitab suci yang ada, lalu dikanon menjadi Alkitab Perjanjian Lama. Itu cara Tuhan. Raja nggak ada lagi, nabi tidak ada lagi, yang ada hanya kitab. Tapi kitab ini berserak begitu. Nah, dikumpulkanlah di Mesir, Alexandria. Lalu itulah yang menjadi pedoman iman bagi orang Israel sampai sekarang. Dan juga menjadi pedoman iman bagi kita orang percaya. Karena kita meneruskan apa yang Tuhan berikan di Perjanjian Lama. Nah, ini buku-bukunya yang bisa menjadi bahan perenungan kita.